Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok K dengan judul subtema mengelola pembelajaran SKI dengan Google Classroom. Di sini kami terdiri dari saya sendiri Ulifasana, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua Dia Yuningtias, dan yang ketiga Gunawan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Ya, Google Classroom adalah aplikasi belajar mengajar tanpa harus bertatap muka langsung, yaitu yang dalam bahasa Indonesianya adalah Google Class. Biasanya kan kalau kita buka itu ada Google. Nah, kalau ini lebih ke privasi lagi. Di dalam Google itu kita bisa mencari Google Classroom. Nah, nanti dari situ kita akan menemukan aplikasi Google Classroom, di mana Google Classroom ini merupakan layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, yang bertujuan untuk menyederhanakan atau menilai tugas tanpa harus tatap muka. Jadi Google Classroom ini, di aplikasi Google Classroom ini kita juga tujuannya untuk memudahkan siswa dan pendidik dalam belajar mengajar tanpa harus tatap muka gitu. Nah, tujuan utama dari Google Classroom ini untuk merapikan file, atau ketika kita sudah mengirim file yang ada di Google Classroom itu, maka dia akan tersimpan gitu. Jadi kalau suatu saat siswa ataupun pendidik ingin melihat, maka file itu masih terterapi gitu. Dan Google Classroom ini bisa diakses untuk yang sudah berumur 13 tahun. Nah, kalau sudah berumur 13 tahun itu kita juga sudah mempunyai email, maka kita juga akan masuk ke Google Classroom. Apa fungsi dan keunggulan Google Classroom? Ya, fungsi dari Google Classroom yaitu karena setiap benda ataupun sesuatu yang dikelilingi kita itu memiliki fungsi dan keunggulan atau kelebihan masing-masing. Nah, di sini fungsi dari Google Classroom itu sendiri yaitu yang pertama, proses settingan pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita sudah mulai sekolah atau sudah mulai kuliah nih, pembelajaran sudah mulai. Nah, kita dimulai hari ini misalnya, siang ini. Terus kita nggak bisa bertatap muka, kita buat, karena masih musim corona, kita buat Google Classroom seperti saat ini kita membuat Classroom. Terus nanti jam 1 kemudian kita akan mulai presentasi atau kita membagikan file. Nah, itu dinamakan dengan cepat dan nyaman-nyamannya itu karena apa? Karena kita bisa mengakses antara pendidik dan peserta didik ketika sudah dikasih linknya atau sandinya. Terus yang kedua, hemat dan efisiensi waktu. Maksudnya hemat itu karena tidak terlalu memakan banyak data. Terus efisiensi waktu, yaitu waktunya tuh bisa kapan saja gitu, misalnya malam atau siang. Dan juga bagi yang belum bisa, maksudnya misalnya pas sekolahnya siang kemudian ternyata belum bisa baca dan bisa bacanya malam, itu masih bisa karena filenya masih terterapi. Itu yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Maksudnya itu kerjasama antara pendidik dan peserta didik, atau kerjasama antara kelompok dengan kelompok, atau komunikasi antara peserta didik dan pendidik tidak miskomunikasi, saling seadanya komunikasi yang lancar. Yang keempat yaitu penyimpanan data yang terpusat. Maksudnya semua data itu terpusat di dalam situ, di dalam Google Classroom. Semua ada, misalnya kayak makalah kelompok 1, kalau di dalam kuliah itu makalah kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya itu ada di situ semua. Yang kelima, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Kita langsung saja di-upload, kemudian langsung akan muncul di dalam Google Classroom tersebut kalau kita sudah masuk di dalam Google Classroom itu. Terus yang kelima, selain memiliki fungsi, Google Classroom juga memiliki keunggulan. Keunggulan itu kelebihan dari aplikasi Google Classroom tersebut, karena setiap sesuatu itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan keunggulannya, yaitu yang pertama, tugas. Karena keunggulan yang sudah diupload di Classroom ini, tugas yang sudah diupload itu bisa disimpan, dinilai itu oleh dosen, sudah dinilai. Maka ketika oleh dosen atau oleh guru sudah dinilai, maka murid tidak bisa mengedit. Kalau misalnya dosen ataupun guru
masih ingin mengembalikan karena masih ada yang belum benar, itu juga bisa. Terus yang kedua juga penilaian, maksudnya penilaian tadi seperti tadi, yaitu tugas terus kemudian dinilai. Ketika sudah benar maka tidak bisa diedit oleh siswa, tetapi kalau yang belum benar oleh pendidik dikembalikan untuk direvisi. Yang ketiga, komunikasi yang lancar, karena di Google ini kita akan selalu komunikasi antar, tidak perlu menggunakan WhatsApp, karena di sini juga sudah semua satu kelas itu antar pendidik dan peserta didik itu saling komunikasi gitu dengan menggunakan dan terpusat di dalam Google Classroom. Yang selanjutnya laporan originalistis, yaitu laporan memungkinkan siswa dan pendidik untuk lihat bagian mana yang belum dipaham atau bagian mana yang sudah dibaca gitu. Yang kelima, arsip. Maksudnya arsip itu yaitu pengarsipan, ketika semua file yang sudah kita kirim terus nanti ada atau itu sudah lebih satu semester atau 1 tahun, maka itu akan ada pengarsipan gitu. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Dia Ayuning dengan cepat dan nyaman-nyamannya itu kenapa? Karena kita bisa mengakses antara pendidik dan peserta didik ketika sudah dikasih linknya atau sandinya. Terus yang kedua, hemat dan efisiensi waktu. Maksudnya hemat itu karena tidak terlalu memakan banyak data. Terus efisiensi waktu, yaitu waktunya tuh bisa kapan saja gitu, misalnya malam atau siang. Dan juga bagi yang belum bisa, maksudnya misalnya pas sekolahnya siang kemudian ternyata belum bisa baca dan bisa bacanya malam, itu masih bisa karena filenya masih rapi. Yaitu yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Maksudnya itu kerjasama antara pendidik dan peserta didik, atau kerjasama antara kelompok dengan kelompok, atau komunikasi antara peserta didik dan pendidik tidak miskomunikasi, saling seadanya komunikasi yang lancar. Yang keempat yaitu penyimpanan data yang terpusat. Maksudnya semua data itu terpusat di dalam situ, di dalam Google Classroom. Semua ada, misalnya kayak makalah kelompok 1, kalau di dalam kuliah itu makalah kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya itu ada di situ semua. Yang kelima, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Kita langsung saja di-upload, kemudian langsung akan muncul di dalam Google Classroom tersebut kalau kita sudah masuk di dalam Google Classroom itu. Terus yang kelima, selain memiliki fungsi, Google Classroom juga memiliki keunggulan. Keunggulan itu kelebihan dari aplikasi Google Classroom tersebut, karena setiap sesuatu itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan keunggulannya. Yaitu yang pertama, tugas. Karena keunggulan yang sudah diupload di Classroom ini, tugas yang sudah diupload itu bisa disimpan, dinilai itu oleh dosen, sudah dinilai. Maka ketika oleh dosen atau oleh guru sudah dinilai, maka murid tidak bisa mengedit. Kalau misalnya dosen ataupun guru masih ingin mengembalikan karena masih ada yang belum benar, itu juga bisa. Terus yang kedua juga penilaian. Maksudnya penilaian tadi seperti tadi, yaitu tugas terus kemudian dinilai. Ketika sudah benar maka tidak bisa diedit oleh siswa, tetapi kalau yang belum benar oleh pendidik dikembalikan untuk direvisi. Yang ketiga, komunikasi yang lancar, karena di Google ini kita akan selalu komunikasi antar, tidak perlu menggunakan WhatsApp, karena di sini juga sudah semua satu kelas itu antar. Yang selanjutnya, laporan originalistis, yaitu laporan memungkinkan siswa dan pendidik untuk lihat bagian mana yang belum dipaham atau bagian mana yang sudah dibaca gitu. Yang kelima, arsip. Maksudnya arsip itu yaitu pengarsipan, ketika semua file yang sudah kita kirim terus nanti ada atau itu sudah lebih satu semester atau 1 tahun, maka itu akan ada pengarsipan gitu. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Dia Ayuning.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning. Jadi, langkah yang pertama adalah aspirasi dan motivasi. Setelah itu, setiap mahasiswa masuk ke akses Google Classroom. Di dalamnya terdapat materi tentang misalkan dinasti Abbasiyah, lalu peserta membaca atau melihat video tersebut. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Di dalamnya terdapat tahap-tahap sesuai dengan kurikulum yang digunakan, misal kurikulum 2013 yaitu eksplorasi. Pada tahap ini siswa masuk ke dalam web atau Google Classroom tersebut. Langkah yang ketiga yaitu muncul gambar laman home Google Classroom. Yang selanjutnya, masukkan kode kelas pada misalkan pelajaran SKI. Setelah itu masuk ke dalam Google Classroom. Siswa diberikan materi yang akan disampaikan, misalkan Daulul Abbasiyah. Kemudian materi tersebut dibuka yang telah diajarkan oleh guru. Untuk tugas yang diberikan yaitu membuat kuis, misalkan kuis ya, dengan membuat pertanyaan 5S dan 1H tentang materi misalkan yang tadi Daulah Abbasiyah. Lalu siswa cara berkelompok mengamati soal yang diberikan dan berdiskusi dalam pembuatan soal-soal tersebut yang terdapat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI melalui pembelajaran secara e-learning berbasis daring. Baik teman-teman semua, masa pandemi merupakan masa di mana semua aktivitas berkumpul maupun pertemuan diistirahatkan sejenak untuk mengantisipasi dari penyebaran COVID. Dalam hal ini berdampak kepada pendidikan. Pendidikan sekarang dilakukan secara daring. Kemudian sekolah-sekolah membuat sebuah inovatif atau sebuah ide untuk tetap melaksanakan pembelajaran walaupun di rumah saja. Salah satunya adalah melalui pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi atau berbasis e-learning, di mana itu merupakan sebuah forum tempat belajar bagi siswa maupun dari mahasiswa. Dalam hal ini melihat dari sejarah kebudayaan Islam, ada beberapa manfaat atau hasil dari pembelajaran learning bagi guru ya. Guru lebih mudah untuk membuat sebuah materi dikemas dalam bentuk PowerPoint, kemudian dari Microsoft Word dan tulisan-tulisan, kemudian disampaikan kepada peserta didik melalui e-learning tersebut. Kemudian guru juga membuat sebuah video pembelajaran yang di situ adalah guru menjelaskan, kemudian memberikan sebuah materi melalui video yang direkam, kemudian diupload dan disaksikan atau dilihat oleh peserta didik. Guru juga lebih mudah untuk memantau terutama dalam absensi, kemudian dari keaktifan, karena dalam berbasis e-learning itu juga melihat bagaimana keaktifan dari peserta didik ya, maupun dari para penuntut ilmu terutama. Maka dalam pembelajaran e-learning ini sangat bermanfaat bagi guru terutama. Kemudian yang kedua, hasil dari siswa. Dalam hal ini pembelajaran secara e-learning dapat menumbuhkan minat, kemudian rasa motivasi, kemudian bagi
siswa atau peserta didik dapat meningkatkan kreativitas dan keaktifan. Salah satunya akan ada di situ namanya forum diskusi ya di e-learning. Di situ bagaimana siswa diberikan sebuah materi, kemudian siswa mempresentasikan walaupun secara online, kemudian beberapa menanggapi, kemudian berkomentar, mengajukan sebuah pendapatnya, kemudian disimpulkan. Ini salah satu dapat menunjukkan keaktifan dari peserta didik atau siswa walaupun berdiskusi secara online. Kemudian siswa juga dapat menambah kreativitasnya ya, salah satu diberikan sebuah tugas untuk membuat video kemudian diupload, dan itu merupakan salah satu video tugas yang diberikan oleh seorang guru, terutama dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi dalam hasil ini sangat memberikan pengaruh yang besar terutama bagi guru dan juga bagi siswa ya. Siswa dapat lebih terampil, tidak lebih menggunakan biaya yang lebih besar karena menggunakan berbasis e-learning, dan lebih mudah cepat untuk melakukan pembelajaran e-learning, sehingga sejarah kebudayaan Islam yang semulanya adalah sebuah bacaan-bacaan, kemudian tulisan-tulisan yang memberikan tentang sejarah bagaimana tentang kehidupan di masa Rasulullah, kemudian dari masa-masa sejarah Islam dan lain sebagainya ya, kemudian dikemas melalui video pembelajaran yang sangat simpel dan mudah dipahami serta tulisan-tulisan yang berbentuk Microsoft Word dan juga PowerPoint. Nah, baik, itu saja dari hasil pembelajaran sejarah kebudayaan Islam melalui berbasis e-learning di masa pandemi ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.